Oke, pada pertemuan berikutnya kita telah mempelajari sel elektrokimia yang pada pertemuan sebelumnya kita fokuskan pada reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrokimia. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasan mengenai sel elektrokimia, yaitu bahwa sel elektrokimia secara garis besar itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel Volta dan sel Galvani. Pada sel Volta atau sel Galvani itu terjadi reaksi redoks ya. Reaksi redoks yang di dalam reaksi redoks itu terjadi transfer elektron dan setelah kita ketahui bahwa transfer elektron itu terjadinya perpindahan elektron menyebabkan terjadinya aliran listrik. Oleh sebab itu, di dalam sel Volta atau sel Galvani, yang namanya reaksi redoks itu harus berjalan dengan sendirinya atau berjalan secara spontan yang kemudian nantinya akan dihasilkan aliran listrik. Nah, untuk suatu reaksi itu bisa berjalan dengan sendirinya atau berjalan secara spontan, secara termodinamika, syaratnya adalah bahwa delta G harus bernilai negatif. Sedangkan hubungan antara delta G dengan sel redoks ini, sel elektrokimia dengan reaksi redoks itu adalah sama dengan min N Fe. N itu adalah perubahan bilangan oksidasi, valensinya. Ini bernilai positif. Bilangan Faraday 96500 ini juga selalu positif. Oleh sebab itu, supaya tetap hasil perkalian ini bernilai negatif, min dikalikan plus atau negatif supaya tetap minus, maka ini harus bernilai positif. Oleh sebab itu, nantinya kita akan ngecek suatu reaksi itu berjalan secara spontan atau tidak adalah bahwa delta G-nya bernilai negatif atau E-nya bernilai positif. Nah, di dalam redoks kita akan melihat E-nya ini bernilai positif. Gitu ya. Nah, kita akan melihat beberapa contoh soal bagaimana menghitung E-nya. Dalam hal ini kita barangkali hanya sampai E0 saja, kemudian menentukan apakah reaksi itu berlangsung atau tidak. Nah, kita akan lihat nanti contohnya. Kemudian bahasan berikutnya nanti kita akan ketemu sel elektrolisis dan kita akan tekankan bagaimana sel elektrolisis itu menghasilkan endapan logam, kemudian menghasilkan gas yang pada penghitungannya akan menggunakan hukum-hukum Faraday. Itu yang akan kita bahas kali ini. Ya. Langsung saja nanti kita akan segera masuk ke dalam materi sel Volta atau sel Galvani dan kita akan langsung kepada contoh-contoh soalnya. Contoh soal pertama. Diketahui bahwa E0 dari Cu adalah plus 0,34 dan E0 dari Zn adalah min 0,76 volt. Pertanyaannya, bila kedua logam itu dipasangkan untuk membentuk sel Volta, maka tulis reaksi yang terjadi, kemudian B, berapa E0 sel, kemudian logam apa yang bertindak sebagai katoda dan mana logam tersebut yang bertindak sebagai katoda dan anoda. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Baik, kita jawab. Oke, data yang diketahui adalah bahwa E0 dari Cu sebesar plus 0,34 volt. Kemudian E0 dari Zn itu adalah sama dengan min 0,76 volt. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa syarat supaya suatu reaksi itu berlangsung, jadi sel Galvani ini bisa berjalan reaksinya, maka E0-nya itu harus bernilai positif dan itu bermula dari E0 sel ini. Kita ketahui bahwa E0 ini adalah untuk reaksi reduksi, dua-duanya untuk reaksi reduksi. Padahal di dalam sel Galvani reaksinya harus redoks. Supaya reaksinya itu redoks, berarti salah satu dari dua E0 ini harus dibalik. Kalau ini adalah E0 reduksi dari Cu+, E0 dari Zn adalah minus, salah satu harus dibalik, tetapi hasilnya harus tetap positif. Berarti
Mana yang dibalik supaya hasilnya nanti kalau dijumlah itu tetap positif? Betul. Yang harus dibalik adalah yang bawah, maka nanti CU itu Zn nanti harus dibalik. Ini artinya adalah bahwa reaksinya Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Ini E0-nya sama dengan plus 0,34 volt. Seperti saya katakan bahwa keduanya kalau digabungkan salah satu harus reduksi, salah satu harus oksidasi, dan kalau dijumlah nantinya harus positif. Dan ini kalau kita balik berarti nanti reaksinya adalah Zn oksidasi, berarti Zn menjadi Zn2+, ini oksidasi melepas elektron ya, konsep redoks. Maka sekarang E0-nya ini menjadi, kalau reaksinya ini reduksi adalah min, berarti untuk oksidasi ini nilainya adalah plus 0,76 volt. Nah, ini kalau kemudian kita jumlah, berarti Cu2+ ditambah Zn menjadi Cu ditambah Zn2+. E0-nya sekarang menjadi, ini dijumlah berarti 0, 1 plus. Jadi pertanyaan pertama, tulis diagram selnya. Kalau ditanya diagram selnya, diagram sel itu kan yang sebelah kiri itu oksidasi, berarti Zn ini kemudian berubah menjadi Zn2+, ini padatan, ini larutan, berarti dipisahkan dengan tanda ini. Kemudian ada pemisahnya, jembatan garam. Kemudian ini Cu2+, ini larutan, ini padatan, berarti dipisahkan tanda. Ini adalah diagram selnya. E0-nya nanti sama dengan plus 1,10 volt. Jawaban A. Pertanyaan B, tulis reaksi yang terjadi. Ini. Jadi reaksi reduksi, reduksi dari Cu, oksidasi dari Zn, kemudian kalau dijumlah reaksinya ini. Ini jawaban yang B. Kemudian jawabannya C, berapa E0-nya sel? Ini jawaban C. Ketemu adalah plus 1,10 volt. Soal nomor 2. Diketahui E0 dari Sn adalah min 0,14 volt dan E0 dari Al adalah min 1,66 volt. Bila kedua logam dipasangkan untuk membentuk sel, pertanyaannya seperti tadi, tulis diagramnya, kemudian tulis reaksi yang terjadi dan berapa E0 selnya. Oke, persis pengerjaannya seperti tadi. Kita data dulu bahwa E0 dari Sn itu adalah sama dengan min 0,14. Sedangkan E0 dari Al adalah sama dengan min 1,66. Nah, seperti tadi, bahwa reaksi ini, data E0 ini adalah E0 reduksi. Berarti ini untuk reaksi reduksi. Padahal yang namanya sel Galvani, reaksinya adalah reaksi redoks. Berarti salah satu harus kita balik, yang bila salah satu itu kita balik, hasilnya harus tetap positif bila dijumlah. Sekali lagi, salah satu harus dibalik, dan setelah dibalik, maka hasilnya harus tetap positif. Berarti mana yang harus dibalik? Yaitu yang lebih negatif. Ini yang dibalik, yang bawah. Maka, kalau kita bayangkan reaksinya ini adalah tetap reduksi, yang ini nanti adalah reaksi oksidasi, karena ini dibalik. Jadi ini Sn, reduksi berarti Sn2+ ditambah 2 elektron menjadi Sn, E0-nya adalah sama dengan min 0,14 volt. Sedangkan ini harus dibalik. Kalau dibalik berarti Al, oksidasi ya, Al menjadi Al3+ dengan melepas 3 elektron. E0-nya adalah sama dengan min 1,66 volt. Nah, elektronnya mau disamakan, ya sebaiknya disamakan, kalau toh tidak apa-apa. Kalau reaksi ini kita jumlah, maka Sn 2+ ditambah Al menghasilkan
Sn ditambah Al 3 plus. Maka E0 nya berapa sekarang? Sorry, ini karena dibalik ini jadi positif. Oke. Nah, dibalik jadi positif ya. Nah, berarti berapa? Ini dikurangi sana berarti 2. Kurangi 1 berarti 5. 1 dikurangi 0 berarti 1. Ini tetap plus. Jadi E0 nya jawaban C ketemu dulu adalah sekian. Jawaban B reaksinya adalah ini. Kemudian diagram selnya yang sebelah kiri itu oksidasi, berarti Al menjadi Al3 plus, Al menjadi Al3 plus. Ini. Kemudian pemisahnya. Kemudian yang sini reduksi yaitu Sn2 plus jadi Sn. Ini E0 nya sama dengan plus 1,52 volt. Oke. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Diketahui E0 dari beberapa logam adalah sebagai berikut. Cu, Mg, Cd, Zn, Co. Bila logam tersebut dibuat pasangan untuk membentuk sel volta, logam manakah yang tidak mungkin menjadi katoda? Tidak mungkin menjadi katoda. Kita lihat datanya dulu. E0 itu ada Cu, kemudian ada Mg, ada Cd, terus ada Zn, ada Co. Nilainya sekarang semuanya E0, potensial reduksi, datanya semua potensial reduksi, plus 0,34, min 2,34, semuanya volt ya. Saya tidak tulis voltnya. Min 0,40, ini min 0,76, min 0,27. Oke. Pertanyaannya, mana yang tidak mungkin menjadi katoda? Ingat, katoda itu harus reduksi. Katoda berarti reaksinya adalah reaksi reduksi. Pertemuan sebelumnya bahwa di katoda reaksinya harus terjadi reduksi. Kalau tidak mungkin menjadi katoda, berarti kalau bukan katoda berarti sama dengan anoda. Kalau anoda berarti reaksinya haruslah oksidasi. Dia ditanyakan yang tidak mungkin menjadi katoda, berarti tidak mungkin mengalami reduksi, atau paling susah mengalami reduksi. Atau dengan kata lain, kalau dia tidak mungkin jadi katoda, mau tidak mau harus jadi anoda. Kalau jadi anoda, maka reaksi yang terjadi haruslah reaksi oksidasi. Berarti data ini dicari yang paling sulit mengalami reduksi. Kalau tidak mau jadi katoda, berarti yang paling sulit mengalami reduksi. Yaitu mana yang paling sulit mengalami reduksi? Yaitu yang potensial reduksinya paling kecil. Ya. Kalau bukan katoda atau tidak mau jadi katoda, berarti potensial reduksinya harus paling kecil. Harus paling kecil. Mana yang paling kecil? Kalau kita lihat datanya, yang paling kecil adalah Mg. Jadi kalau dipasangkan Cu dengan Mg, maka Mg tidak bakal jadi katoda. Mg dipasangkan dengan katoda, Mg nggak bakal jadi katoda. Maunya dia menjadi anoda. Karena potensial reduksinya paling kecil, berarti dia paling susah, paling sulit mengalami reduksi. Atau dengan kata lain, paling mudah mengalami oksidasi. Jadi jawabannya adalah Mg. Itu. Oke, dipahami. Kalau perlu videonya diputar ulang nanti, kemudian dipahami penjelasannya mengapa dia kalau tidak mau jadi katoda itu berarti apa. Ya, kita lihat lagi penjelasannya. Kalau sudah selesai, silakan dilanjutkan ke video untuk soal berikutnya. Soal nomor 4. Contoh untuk soal nomor 4, diketahui E0 dari beberapa logam Ag, Mg, Zn, dan Fe. Potensial reduksinya ya yang diberikan.
Bila logam dibuat pasangan untuk membentuk sel volta, pasangan mana yang menghasilkan tegangan paling besar dan berapa enol sel yang dihasilkan? Oke, kita lihat datanya dulu. Jadi ada enol miliknya Ag, terus miliknya Mg, terus miliknya Zn, miliknya Fe. Ini nilainya masing-masing. Yang Ag itu plus 0,8, kemudian Mg min 2,34, kemudian Zn min 0,76, kemudian min 0,44. Yang ditanyakan bahwa kedua dibuat pasangan yang dicari yang paling besar. Ingat bahwa reaksi di sel galvanik reaksinya adalah reaksi redoks. Sedangkan ini potensialnya adalah potensial reduksi. Yang namanya reaksi redoks itu harus satunya reduksi, satunya oksidasi. Berarti salah satu dibiarkan, salah satu harus dibalik. Supaya hasilnya paling besar. Nah, cara paling gampang adalah yang dibalik. Itu adalah yang paling negatif, sedangkan yang dibiarkan itu yang paling besar. Nah, yang paling besar jelas-jelas kelihatan di sini adalah ini. Ini paling besar. Paling besar. Paling positif. Dan yang paling negatif, paling kecil adalah ini. Mg. Ini paling negatif. Paling negatif. Berarti yang paling besar, paling positif dibiarkan, yang paling kecil itu dibalik. Sehingga reaksinya mestinya adalah dibiarkan, berarti reduksi Ag plus menjadi Ag dengan mengikat elektron. Sedangkan Mg sekarang reaksinya harus oksidasi, berarti Mg menjadi Mg2 plus ditambah 2 elektron. Lalu E-nya berapa? Ini kalau dibiarkan berarti E0 sama dengan 0,8 plus 0,8, yang ini E0-nya sama dengan, karena dibalik berarti jadi plus 2,34. Kalau dijumlah, maka reaksinya Ag plus ditambah Mg menjadi Ag ditambah Mg2 plus, maka E0-nya jadi ini dijumlah, berarti 4, 3 tambah 8, 1, nyimpen 1, menjadi 3 plus. Oke, udah terjawab.